Halo semua, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pasar bebas. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang pasar bebas atau perdagangan bebas, kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, ada Intan Nurfadila. Yang kedua, ada Angelita Situmorang. Yang ketiga, ada Melati Buru Tambunan. Yang keempat, ada Randy. Yang kelima, ada Rizky. Lalu yang terakhir dari anggota kita adalah Joni Jonathan. Nah, teman-teman sebelumnya pernah ke pasar tidak? Jika pernah ke pasar, biasanya kalian beli apa? Biasanya kalau di pasar itu pasti kebanyakan beli sembako. Betul tidak teman-teman? Teman-teman tahu tidak? Kalau ternyata ada loh yang dikatakan dengan pasar bebas. Teman-teman penasaran tidak dengan pasar bebas? Nah, jadi pasar bebas atau perdagangan bebas itu sama ya teman-teman. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Di mana perdagangan bebas ini dicontohkan oleh adanya area ekonomi, lalu Uni Eropa dan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Nah, di sini pasar bebas yaitu kondisi ketika negara-negara mengurangi tarif bahkan menghilangkan tarif barang. Nah, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pasar bebas. Apakah teman-teman sudah tahu tujuan pasar bebas itu apa? Nah, tujuan pasar bebas adalah untuk meningkatkan kegiatan perdagangan serta tujuan diselenggarakannya pasar bebas juga sebagai salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Nah, di sini kita akan perkenalan dengan macam-macam pasar bebas di dunia. Yang pertama ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana MEA pada tanggal 8 Agustus 1967 didirikan di Bangkok, Thailand. 5 wakil negara atau pemerintah negara Asia Tenggara yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan sebagainya. Adapun negara-negara anggota ASEAN adalah yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Nah, MEA di sini merupakan bisa dikatakan sebagai peluang sekaligus tantangan dikarenakan udah pada siap bersaing di pasar atau pasar bebas MEA tidak? Anggotanya. Di sisi lain, MEA juga merupakan tantangan karena apa? Karena barang-barang Indonesia masih banyak yang belum mampu bersaing di luar negeri. Akan berhasil jika pemerintah, produsen, dan konsumen dalam negeri bekerja sama dalam membangun produk-produk dalam negeri, terutama usaha mikro kecil menengah. Begitu ya teman-teman penjelasan tentang MEA. Penjelasan kedua yaitu tentang ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Teman-teman tahu tidak kalau AFTA merupakan kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas
guna meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Dengan adanya AFTA, ASEAN berharap dapat menjadi pusat produksi dunia dengan menciptakan pasar regional untuk 500 juta penduduk ASEAN. Lalu, AFTA dibentuk pada tahun 1992 di konferensi tingkat ASEAN keempat yang dilaksanakan di Singapura. Lalu, teman-teman tahu tidak tujuan AFTA tersebut? Tujuan AFTA adalah pertama yaitu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga ASEAN memiliki daya saing tinggi di tingkat global. Dan tujuan AFTA yang kedua yaitu untuk meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Lalu tujuan AFTA ketiga meningkatkan ketertarikan investasi dari negeri dalam bentuk foreign direct investment. Nah, teman-teman sudah sedikit paham kan tentang pasar bebas? Berikutnya, di sini kami akan menjelaskan Asia Pacific Economic Cooperation atau yang disingkat dengan APEC. APEC adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kerjasama di antara negara-negara di kawasan Pasifik. Saat ini APEC memiliki 21 anggota dari negara-negara yang terletak di Asia Pasifik. APEC berkantor di Singapura. APEC memiliki beberapa manfaat di Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, tujuan APEC yaitu yang pertama untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara anggota APEC dan sarana peningkatan investasi. Lalu selanjutnya adalah Uni Eropa. Apa itu Uni Eropa? Apa teman-teman sudah mengetahui tentang Uni Eropa? Uni Eropa adalah organisasi antar pemerintahan dengan anggota 28 negara Eropa. Uni Eropa bukan sebuah negara federal atau organisasi internasional dalam pengertian tradisional, tetapi sebuah badan otonom di antara keduanya. Hal ini berarti masing-masing negara tersebut tetap berdaulat atau merdeka, tetapi mereka menggabungkan kedaulatan untuk menjadi kekuatan yang lebih besar. Manfaat yang didapat dari dibentuknya Uni Eropa ini adalah menghilangkan hambatan keluar masuk barang dari negara anggota sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggotanya. Teman-teman sudah tahu tidak kalau ternyata Inggris sudah memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Hal ini diputuskan dengan setelah diadakannya voting dengan masyarakatnya. Wah, ternyata pasar bebas berbeda ya teman-teman dengan pasar tempat kita membeli kebutuhan sehari-hari. Menurut teman-teman, menarik tidak? Untuk lebih memahami pasar bebas, coba teman-teman bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi adanya pasar bebas. Tadi kita sudah pelajarin bersama-sama jenis atau macam pasar bebas di dunia. Teman-teman masih ingat tidak apa yang kita sudah pelajari? Pertama ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang kedua ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yang ketiga APEC, dan yang keempat Uni Eropa. Begitu ya teman-teman mengenai sedikit penjelasan tentang pasar bebas atau perdagangan bebas. Teman-teman kalau misalnya teman-teman ada yang mau dipertanyakan boleh ya, bisa tanyain kita. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekiranya bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.